Warta Lisan Minggu 7 November 2021. Salam Patunggilan. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah Minggu pada saat ini merupakan ibadah pembukaan Pekan Budaya yang akan dilayani oleh Bapak GI Arif Trisusilo. Ada beberapa warta yang perlu mendapat perhatian, yaitu 1. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan tembang Langgam Jawi dari Bapak Andi Sularto, warga wilayah 4, dalam rangka pembukaan Bulan Budaya. 2. Ibadah perjamuan Kudus Advent dilaksanakan pada hari Minggu 5 Desember 2021. Mohon perhatian warga jemaat. 3. Pelayanan baptis anak dilaksanakan pada hari Minggu 12 Desember 2021 pukul 08.00 bagi warga yang akan membaptiskan putra dan putrinya dapat segera mendaftar di ketua wilayah atau sekretariat gereja. 4. Kami mengingatkan kepada seluruh warga bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetaplah melakukan 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, dan tidak bepergian jika memang tidak sangat diperlukan. 5. Gereja memberikan ruang bagi warga yang membutuhkan pekerjaan atau yang mempunyai usaha jasa atau produk untuk dimasukkan dalam warta jemaat dengan harapan bagi warga yang membutuhkan tenaga, hasil produk, atau jasa dapat menghubunginya. Silakan scan QR Code berikut. 6. Apabila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan kesehatan, pada hari ini DKW melayani Bapak Ibu di ruang DKW. 7. Panitia HRP 2 telah menyiapkan basar di pintu keluar selatan gereja. Mohon dukungan dari Bapak Ibu. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat di-scan QR berikut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini adalah ibadah pembukaan Bulan Budaya. Budaya adalah karunia Tuhan Allah yang patut kita syukuri. Dengan memahami budaya, kita dapat mengenal dan memahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mengawali Bulan Budaya saat ini, marilah kita memiliki tekad dan semangat untuk terus menumbuh kembangkan budaya di lingkungan kita sebagai sarana mewartakan dan menyaksikan kasih dan karya Allah kepada dunia. Untuk itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 2, bait 1 dan 4. Suci, suci, suci. Suci
Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil saat yang teduh, menenangkan pikiran kita, dan menyadari keberadaan Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini. Ibadah pembukaan bulan budaya pada minggu ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. 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 Jemaat, disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah pembukaan bulan budaya pada saat ini adalah melestarikan hidup dengan budaya toleransi dan saling berbagi. Adapun tema khotbah kita pada hari ini adalah kantong bolong. Ya. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan saya akan membacakan dari Injil Matius pasal 5 ayat 16 sebagai firman pengantar ibadah pada pagi hari ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 338 bait yang pertama. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap aspek kehidupan kita, tidak lepas kita di dalam membangun interaksi dengan sesama kita, ada sikap tutur kita, tata kita yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Saat ini marilah kita datang kepada Tuhan. Saya akan membacakan dari Hosea pasal 14 ayat 2 sebagai panggilan pertobatan kita. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam aspek kehidupan kita, di dalam kita membangun interaksi dengan sesama, secara sadar atau tidak sadar, melalui sikap, tutur kata kita, mungkin kita juga melukai hati sesama kita. Mari Bapak Ibu kita datang ke hadirat Tuhan untuk mohon pengampunan atas segala dosa, kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita yang sudah kita lalui pada hari-hari sebelumnya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam aspek kehidupan kami Tuhan, sungguh kami adalah sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Seringkali kami mengandalkan ego kami, seringkali kami mengandalkan sikap, pola hidup, perilaku kami, dan mungkin tutur kata kami melukai hati sesama kami. Sikap tingkah laku kami tidak berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang dengan kerendahan hati kepadamu. Kami mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Maha Pengampun, akan mengampuni segala dosa kesalahan kami. Amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, kita pujikan bait yang kedua. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk berdiri. Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih dan Penyayang. Jika kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan dengan hati yang tulus, maka Ia berkenan mengampuni kita. Sebagaimana firman-Nya yang tertulis dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 381 bait yang pertama. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku.
Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita bersama-sama membuka ruangan hati kita. Kita kosongkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita bersama-sama boleh berkonsentrasi saat ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan mari bersama-sama kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan, pertolongan Tuhan atas kehidupan kami, kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kerinduan kami boleh terobati jikalau saat ini kami boleh hadir di rumah kudus-Mu Tuhan, untuk kami boleh membangun ibadah di hari ini. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati kami dan sucikan hati kami ya Tuhan, untuk kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini yang akan kami dengar boleh tertanam dalam kehidupan kami. Bukan tataran kami hanya mendengar, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami keseharian. Kami juga menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan bukan semata-mata karena kemampuan hamba-Mu, tetapi Tuhan yang menolong hamba-Mu. Dalam Kristus Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan doa ini kami mohon. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 12 ayatnya yang ke-38 sampai dengan 44. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatannya di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, yang sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman Tuhan, terlebih kita yang dapat merasakan firman ini. Kita menghayati firman ini, dan terlebih kita yang dapat melaksanakan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat.
nomor 50A, bait yang keempat. Sabdamu semua bertata terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Salam budaya, Bapak Ibu. Ya, mungkin salam ini agak sedikit berbeda ya, karena salam ini adalah salam di mana minggu ini kita memasuki pembukaan bulan budaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, era digitalisasi itu memberikan warna kehidupan bagi kita semua sebagai masyarakat yang saat ini tentunya sudah tidak asing lagi dengan apa yang namanya Android, dengan apa yang namanya perangkat-perangkat elektronik yang memberi kemudahan kepada kita untuk melakukan sesuatu tindakan atau kita menerima informasi, bahkan kita membagikan informasi yang begitu cepat kita terima, yang saat ini mungkin melebihi dari media massa cetak yang sementara ini sudah beberapa tahun kita tinggalkan. Namun era digitalisasi ini memberikan sebuah makna, memberikan sebuah tantangan juga bagi kita sebagai masyarakat pengguna. Jikalau kita tidak bisa menggunakan media itu secara tepat. Beberapa waktu yang lalu ada sekelompok remaja yang ingin viral. Dia ingin mendapatkan followers. Dia melakukan suatu kegiatan, di mana kegiatan itu adalah kegiatan sosial, kemudian di-upload di salah satu media, ternyata kegiatan itu adalah kegiatan yang bohong. Ya, kalau bahasanya anak-anak sekarang, prank. Nah, justru itu menjadi sebuah urusan, gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh anak muda ini, ya itu bisa juga merambah kepada generasi-generasi kita saat ini. Di saat kita melakukan sebuah aktivitas, kita ingin menjadi orang pertama yang harus mendapatkan sebuah penghargaan. Mungkin ada sebuah kebanggaan kalau kita menjadi orang pertama yang bisa membagikan informasi itu, atau kita bisa melakukan sesuatu kegiatan itu, Bapak Ibu. Dan itu dilakukan di media sosial. Harapannya apa? Apa yang dilakukan itu adalah viral, kemudian mendapatkan followers. Yang tentu ujung-ujungnya Bapak Ibu sudah bisa mengetahui. Nah, itu yang terjadi saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari Bapak Ibu sejenak saya mengajak Bapak Ibu untuk mengenal satu sosok, yaitu beliau adalah Raden Mas Panji Sosrokartono. Beliau adalah kakak dari Raden Ajeng Kartini. Beliau menyebut dengan ilmu kantong bolong. Ya tentunya Bapak Ibu yang warga GKJW ini sudah tidak asing dengan istilah ini. Ya, dia menulis, nulung pepadane orang nganggo mikir wayah. Waduk kantong yen ono isi lumuntur marang sesami. Artinya bahwa yang memiliki atau yang membantu atau menolong sesama manusia itu tidak perlu memikirkan tentang perihal waktu, tidak perlu memikirkan tentang isi perut, tidak perlu memikirkan tentang kantong saku. Ya, jika isinya memang ada, yaitu bisa disalurkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita di Injil Markus
pasal 12 ayat 38 sampai dengan 44, kita semua bisa melihat dan kita bisa mencermati bagaimana seorang ahli Taurat, beliau melakukan tindakan-tindakan yang diwarnai dengan sebuah sikap dengan jubah panjang, suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang itu, kemudian juga suka berdoa yang bisa dilihat oleh banyak orang, begitu ya. Tetapi ada satu hal juga yang disampaikan di Injil Markus ini adalah ada satu pribadi yang bertentangan, yaitu seorang janda miskin, di mana janda miskin ini mempersembahkan persembahan dengan tulus. Ya, memang dua hal yang antagonis. Jadi kalau ahli Taurat itu mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghormatan. Maka Tuhan Yesus menyebut di Matius 6 ayat 2 dan 3 itu adalah Tuhan Yesus menyebutnya orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah munafik. Dan memang ini adalah satu hal yang membuat orang terkecoh karena melihat penampilan, karena melihat blegernya orang gitu ya. Karena melihat kecantikannya mungkin, karena melihat ketampanannya. Juga mungkin karena melihat kedudukan, juga mungkin melihat karena kekayaannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun ada satu hal di sini, ada satu pribadi yang lain dalam bacaan kita, yaitu ada seorang janda miskin. Janda miskin yang harus mencari nafkah untuk hidupnya. Ia mempunyai harta yang sangat sedikit. Tetapi ada sebuah ketulusan hati ia untuk mempersembahkannya. Dan ia memberi dari semua yang dimilikinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilakukan oleh janda miskin ini adalah sebuah tindakan yang luar biasa. Sebenarnya apa yang dia miliki itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk menyambung hidupnya. Tetapi ia menyerahkan seluruh nafkahnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita menengok kembali dari apa yang disampaikan oleh Raden Mas Panji Sosrokartono tadi tentang ilmu kantong bolong, menganjurkan kepada kita semua untuk menolong bagi sesama hidup. Sehingga bisa meminimalisir keegoisan kita, di mana diakui atau tidak kita, saya dan Bapak Ibu adalah sebagai manusia yang memiliki rasa egoisme dan kadang-kadang itu muncul di dalam kehidupan kita. Dan menolong sesama itu adalah menjadi sebuah sikap hidup kita yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya di dalam kehidupan kita, kalau kita artikan di dalam apa yang disampaikan oleh Raden Mas Panji Sosrokartono tadi, bahwa ada sebuah sikap untuk mengesampingkan kepentingan akan diri sendiri. Dan di sini kantong bolong ya. Ini adalah kosong, ini dalam arti keadaan adalah sama seperti kantongnya, yaitu kosong ini adalah keadaan dapat ditafsirkan sebagai kosong dari gairah dan nafsu untuk menempatkan diri pada pusat dunia. Sehingga di dalam kita membangun interaksi dengan sesama kita itu menempatkan pada hati nurani.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita diajarkan bagaimana kita bisa menolong dengan sesama, nulung marang sesama. Ya, ibarat kantong yang bolong, maka apapun yang masuk ke dalam kantong yang diterima dari limpahan anugerah Tuhan akan mengalir terus kepada sesama. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita masuk pada PPJP, program pembangunan jangka panjang GKJW selama 18 tahun, yaitu tahun 2016 sampai 2034. Dengan temanya mandiri dan menjadi berkat. Nah, ilmu kantong bolong ini menjadikan sebuah ilmu tentang kedermawanan dan keikhlasan. Orang yang menguasai ilmu kantong bolong tidak akan pernah takut dan bersedih, sebab ia sudah sampai pada tataran keyakinan bahwa hidupnya adalah sarana, saluran, atau talang berkah bagi sesamanya untuk memenuhi panggilan dan kehendak Tuhan. Pada surat Paulus kepada jemaat Roma ayat 11 sampai 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Memang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menerapkan ilmu kantong bolong ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Tentu penuh dengan sebuah pergolakan dalam kehidupan kita. Apalagi kalau dalam kehidupan ini dipenuhi oleh ego atau nafsu pribadi yang berlebihan. Maka yang terjadi adalah orang akan menutup kantongnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajar oleh Tuhan Yesus Kristus yang menunjukkan kita akan manifestasi kasih Allah melalui dirinya. Sampai-sampai ia harus mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 7. Tuhan Yesus harus mengosongkan dirinya untuk mengasihi kita hingga mencurahkan darahnya sendiri untuk dunia. Tidak seperti yang dilakukan oleh imam besar Israel, yang mencurahkan darah bukan darahnya sendiri tetapi darah binatang. Berarti di sana masih ada objek penderita yang lain untuk sebuah pencurahan darah. Tetapi Kristus sebagai subjek sekaligus sebagai objek yang mencurahkan darahnya sendiri untuk kita. Betapa tidak murahnya darah Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa manusia. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita, janda di Sarfat ini kita diajak untuk menghayati akan tindakan berbagi. Tidak harus berangkat dari kecukupan atau tidak harus menunggu saat kita berlebihan, tetapi kita diajak pada pagi hari ini untuk bisa mengutamakan suara hati kita untuk bisa berbagi dengan sesama kita. Kita tidak boleh terbawa oleh euforia keadaan dunia yang saat ini. Setiap hal yang dilakukan itu harus mendapatkan sebuah pengakuan. Mungkin melakukan kegiatan sesuatu yang bersifat untuk massal, dimasukkan media sosial dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, tentu kita tidak. Kita lakukan itu dengan tulus. Kita lakukan bukan dengan virtual, tetapi kita lakukan dengan sikap nyata. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah janda miskin dalam bacaan kita hari ini mengingatkan kepada kita
bahwa tindakan memberi dan berbagi, termasuk di dalam kita memberi persembahan, tidak selalu berangkat dari hal yang mudah. Tidak harus berangkat dari sebuah keberhasilan, kesuksesan atau kelimpahan rezeki atau berkat. Tetapi tindakan memberi dan berbagi dapat berangkat dari sebuah kesederhanaan, bahkan dari kekurangan sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa artinya di dalam kita memberikan sebuah persembahan, bahwa Tuhan melihat hati, Tuhan melihat motivasi diri kita. Ia melihat bahwa kita tidak takut untuk datang kepadanya. Karena bagaimanapun juga kehidupan kita adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Inilah hal yang harus dipahami dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh belajar dari janda miskin ini. Bagaimana ada sebuah totalitas iman, ada satu spiritualitas yang tinggi di dalam dia menyerahkan persembahannya dengan tulus. Dan dia punya keyakinan bahwa semua yang dia terima itu adalah atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kita semua diajak Bapak Ibu saat ini untuk bersama-sama menjadi sebuah refleksi bagi kita bersama. Apakah sikap kita seperti janda miskin ini, atau sikap kita seperti ahli Taurat ini? Nah, monggo Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama untuk merefleksi pada diri kita masing-masing. Dan Allah melihat hati kita dan intens dari diri kita. Seorang biarawati yang sangat terkenal, Mother Teresa, beliau mengatakan bahwa tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta. Luar biasa Bapak Ibu. Jika kita tidak dapat melakukan hal-hal yang besar, maka kita dapat melakukan hal pemberian Tuhan ini mungkin nilainya kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Ya, bukan berarti memiliki arti bahwa apa yang kita berikan itu ala kadarnya, tidak Bapak Ibu. Jika Tuhan menganugerahkan kepada kita perkara yang besar dalam kehidupan kita, maka sepatutnya kita belajar juga untuk melakukan sesuatu yang besar dan melakukan perkara-perkara yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita sesuai dengan kapasitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah saat ini kita bersama-sama memasuki bulan budaya. Nah, kita diajak untuk memiliki semangat toleransi dan memiliki semangat berbagi dengan semangat menghayati ilmu kantong bolong dan menjadi sebuah semangat kita untuk bergereja ini. Menjadi semangat kita untuk bersama-sama sangkul sinangkul ing bot repot, baik dalam hidup bergereja juga dalam segala kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita wujudkan di saat kita memasuki bulan budaya ini. Kita tumbuhkan sikap boleh berbagi dengan sesama, dengan ketulusan hati kita. Dan kita boleh belajar
pada janda miskin ini yang memiliki spiritualitas yang tinggi. Ada sebuah penyerahan totalitas iman yang luar biasa. Karena janda miskin ini yakin bahwa semua hidup dan kehidupannya itu atas pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Dan tentu ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bersama saat ini. Bahwa sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang memelihara kehidupan kita. Kalau kita tengok dalam perjalanan kehidupan kita, betapa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan berkat-berkatnya mungkin di luar narasi, di luar logika pemikiran kita. Mari Bapak Ibu, saat ini kita bersama-sama bersyukur bahwa sesungguhnya itu adalah kasih Allah yang sudah dilimpahkan kepada kita semua. Dan jikalau saat ini kita memasuki bulan budaya dan di KJW Jemaat Waru saat ini juga menyelenggarakan atau melaksanakan Hari Raya Persembahan kedua. Mari bersama-sama kita ambil bagian. Bukan dari nilainya, tetapi bagaimana keterlibatan kita untuk bisa ambil bagian di dalam Hari Raya Persembahan kedua ini. Itu adalah menjadi spiritualitas yang kita bangun, menjadi sebuah motivasi yang benar dalam kehidupan kita sebagai warga Jemaat GKJW Waru, di mana HRP 2 ini akan kita laksanakan pada hari Minggu depan, tanggal 14 November 2021. Namun juga itu tidak mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita semata-mata terkait dengan hari raya itu, tetapi juga mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki satu sikap hidup berbagi. Monggo Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan memasuki bulan budaya. Firman ini biarlah boleh menjadi sebuah firman yang menguatkan kita di dalam kita menapaki kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Biarlah ini boleh menguatkan kehidupan kita, boleh menguatkan hati pikiran kita, yang kita wujudkan dalam suatu tindakan nyata, di dalam kita membangun toleransi dengan sesama sebagai bagian dari masyarakat. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita mengambil saat yang teduh. Bapa di surga, saat ini kami datang dengan kerendahan hati kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh diajarkan bagaimana kami harus melakukan kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh belajar dari janda miskin ini Tuhan, yang memiliki spiritualitas iman yang tinggi, motivasi yang benar. Bagaimana janda miskin ini merasakan bagaimana Allah memelihara kehidupannya. Biarlah ini juga menjadi sebuah refleksi dan tuntunan bagi kami ya Tuhan, di dalam kami menapaki kehidupan kami ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk memiliki sebuah sikap hidup. Kami sebagai bagian dari masyarakat, untuk kami boleh membangun toleransi, dan kami boleh berbagi dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi tuntunan dan boleh menjadi pegangan di dalam
kehidupan kami. Di dalam kami menapaki kehidupan ini, yang sesungguhnya banyak hal yang tidak kami ketahui, yang sesungguhnya banyak hal yang ada di sekitar kami adalah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tetapi ajarkan kami untuk bersikap bijak, dan biarlah firman ini boleh kami hayati, kami rasakan, dan kami lakukan dalam setiap aspek kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali bulan budaya saat ini, marilah kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian tembang Jawa yang akan dipersembahkan oleh warga Gereja Kristen Jayawatan Jemaat Waru dari wilayah 4 dari Bapak Andi Sularto. Dipersilakan. Nah, Bapak Ibu nanti juga bisa mengikuti, kalau mungkin lama berkerinduan untuk nembang, teksnya akan ditayangkan juga. Monggo Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu ada satu kerinduan untuk bisa bersama-sama menghayati tentang tembang Jawa yang akan dilantunkan oleh Bapak Andi Sularto dan tim ini. Judulnya adalah Pisungsung Kulo, terambil dari KPJ 154. Terima kasih Pak. Ingkang badhe kula aturaken menika Sekar Dandang Gula Pisungsung Kula. Larasipun pelok ingkang dipun serat saking KPJ Kidung Pasamuan Jawi nomor 750 sekawan. Saksanesipun kangge bulan budaya ugi kangge menyongsong riyaya unduh-unduh ingkang kaping kalih. Mangke kalajengaken kula aturaken KPJ ingkang sami nomor 750 sekawan ingkang dipun aransemen C Kres minor. Adrenging tias kawula puniki
ngatur ken panuwun mring Gusti kang Maha Agung kula kagungan nipun ananging mung punika Gusti nggih pisungsung kawula gesang kula wonten ing ngarsa paduka amargi kula tantarbya pondo yakti katur dateng adrenging tias kula aturken panuwun Gusti paduka ngasihi kula kagungan punika Gusti ing sungsung kula sawetahing gesang jiwa lan raga wit kula tantarbe pondho kang pengaji kang langkung prayogi sinaos Gusti mung punika Gusti panyuwun kula mugi katamtiya atur kawula mri gesang kawula kagem paduka pirantos sapala pisungsung kawula nuwun. Terima kasih Pak Andi. Nggih, Bapak Ibu, terima kasih Pak Andi dan tim yang sudah mempersembahkan tembang Jawa sebagai satu tembang pengantar kita untuk memasuki bulan budaya. Dengan ditandai tembang Jawa yang telah dipujikan oleh saudara kita, maka dengan ini rangkaian kegiatan bulan budaya di GKJW Jemaat Waru dinyatakan dibuka.
Kiranya selama bulan budaya ini kita dimampukan untuk menghayati dan melestarikan budaya luhur bangsa kita. Selamat melaksanakan bulan budaya. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang terkasih, mari kita mengucap syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan melalui kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja. Bagi Bapak Ibu yang beribadah melalui daring, mari kita mengumpulkan persembahan. Sebagai ucapan syukur, kita membaca Alkitab yang terambil dari Efesus 5 ayatnya yang kedua, yang demikian bunyinya. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita akan mengucap syukur dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 433 baitnya yang pertama dan kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kembali kita datang ke hadirat Tuhan dan kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah pada hari ini. Saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu untuk kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas penyertaan dan pertolongan Tuhan. Pandemi COVID-19 ini semakin hari semakin reda. Ini adalah pertolongan nyata Tuhan atas kehidupan kami. Tetapi ajarkan kepada kami untuk tetap waspada dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang diperintahkan oleh pemimpin kami. Saat ini kami berdoa bagi pemimpin negeri ini yang sungguh luar biasa. Tuhan sudah pilih Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri, demikian juga pejabat-pejabat yang ada di lembaga yudikatif maupun lembaga-lembaga yang ada di negeri ini, Dewan Perwakilan Daerah. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Engkau pilih orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab untuk kesejahteraan dan kedamaian negeri ini. Kami juga berdoa bagi para TNI dan Polri yang dengan gencar
untuk memasyarakatkan vaksinasi sebagai upaya untuk pencegahan COVID-19. Engkau berkati Panglima TNI, Engkau berkati Kapolri dengan segala tugas dan tanggung jawab beliau masing-masing. Kami juga berdoa bagi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun juga di tingkat kota dan tingkat kabupaten. Kiranya Bapa memberkati para pemimpin kami ini Tuhan, sehingga apa yang diputuskan merupakan sesuatu yang terbaik bagi kesejahteraan bangsa dan negara ini, demikian juga kesejahteraan bagi kami selaku warga negara ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami bencana Tuhan, baik itu bencana kelaparan, demikian juga bencana alam yang sedang dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di Batu. Bapak, kami bersyukur Tuhan telah mengutus relawan-relawan untuk boleh ambil bagian sehingga bencana itu bisa teratasi untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Namun Tuhan, kami juga berdoa bagi stabilisasi psikologis yang dialami oleh saudara-saudara kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menolongnya. Demikian juga para pejabat yang terkait, kiranya Tuhan juga menggerakkan hati beliau untuk bisa menolong saudara-saudara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami juga berdoa bagi GKJW secara umum. Majelis Agung, Majelis Daerah, demikian juga Majelis Jemaat, khususnya GKJW Jemaat Waru. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap program yang sedang berjalan dan akan berjalan, kiranya Tuhan menolong memberkati. Hari Raya Persembahan yang akan berjalan minggu ini dan juga akan berlangsung di tanggal 14 November, kiranya Tuhan juga memberkati para panitia yang terlibat. Demikian juga jemaat yang ambil bagian Tuhan. Kiranya Engkau gerakkan hati para jemaat-Mu untuk bisa ambil bagian di dalam Hari Raya Persembahan 2 ini. Kami juga berdoa dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga proses pemilihan penatua diaken Daur 2022-2024 bisa berjalan. Karena sungguh luar biasa Tuhan telah menggerakkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan untuk ambil bagian di dalam mengutus pekerja-pekerja-Mu untuk ambil bagian pelayanan di KJW Jemaat Waru. Sehingga pelaksanaan FOM M1 dan pelaksanaan FOM M2 sudah bisa berjalan dengan baik. Ini bukan kemampuan kami, tetapi Tuhan yang menolong kami, sehingga semua berjalan dengan baik, dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi segenap aktivitas atau program yang akan berjalan di KJW Jemaat Waru ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong menyertai para ketua wilayah yang juga mempersiapkan diri mungkin untuk perayaan-perayaan menyambut hari kelahiran-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami menyerahkan Bapak Pendeta Adi Sanyoto, kami menyerahkan Bapak Pendeta Kristanto, kami menyerahkan Bapak Ibu Guru Injil, kami menyerahkan penatua diaken ke dalam tangan Tuhan, dan juga badan-badan pembantu yang ada di KJW Jemaat Waru ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah masing-masing memiliki rasa tanggung jawab di dalam melaksanakan tugasnya sebagai satu bentuk pengabdian, pelayanan kepada-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya kami tidak punya kemampuan apapun, tetapi jikalau kami bersandar kepada-Mu, Engkau Allah akan memberikan yang terbaik bagi kami. Saat ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sungguh luar biasa di KJW Jemaat Waru ini Tuhan. Kami menyerahkan jemaat kami mulai dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 12. Kiranya Bapa memberkati, Tuhan kiranya menolong setiap keluarga demi keluarga, supaya keluarga-keluarga ini boleh memancarkan sinar terang kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan selalu memberkati dengan damai dan sejahtera bagi setiap keluarga-keluarga di KJW Jemaat Waru ini.
Kami juga menyerahkan saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Baik masalah pekerjaan, baik masalah kehidupan keluarga, ataupun hal-hal yang lain Tuhan. Kami mohon kuasa penyertaan dan pertolongan Tuhan, agar saudara kami ini dapat terlepas dari semua persoalan, sehingga ada sebuah sukacita bahwa Engkau Allah adalah Allah yang setia. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 12. Baik yang saat ini sedang terbaring di rumah, atau saat ini juga terbaring di rumah sakit. Bapa, kami mohon kuasa penyembuhan dari Tuhan, supaya saudara-saudara kami ini dengan kuasa penyertaan dan pertolongan Tuhan dapat sembuh kembali. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang mengalami pemulihan kesehatan. Kami mohon kiranya kuasa Tuhan juga menolong, sehingga penyempurnaan kesehatan dialami oleh saudara-saudara kami. Dan kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengalami pergumulan kehidupannya, baik mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat talenta dan pendidikan yang dimilikinya. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang merindukan momongan Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau kirimkan pasangan hidup yang seiman Tuhan, sehingga keluarga-keluarga ini boleh menjadi sebuah keluarga yang memancarkan sinar terang kemuliaan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang merayakan ulang tahun kelahiran. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami ini, dan biarlah dengan ulang tahun ini saudara kami boleh merefleksi bahwa Engkau Allah sungguh sangat baik, sehingga perjalanan usia ini bisa terlampaui dengan baik, dengan segala berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang merayakan ulang tahun perkawinan. Kiranya keluarga-keluarga ini tetap terbina menjadi sebuah keluarga yang penuh damai cinta dan kasih Allah ada di dalam keluarga-keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami melalui usaha pekerjaan kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh mengembalikan berkat itu berupa persembahan. Kiranya Bapa mengkuduskan persembahan yang kami persembahkan saat ini Tuhan. Dan Engkau mengetahui ketulusan hati jemaat-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Bapa. Dan kiranya Engkau memberkati dan Engkau mengembalikan berlipat-lipat ganda bagi tangan-tangan yang sudah mempersembahkan dengan tulus hati ini Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan baik, dengan rasa tanggung jawab, dan untuk kemuliaan nama Tuhan, baik di KJW Jemaat Waru maupun bagi kedamaian di muka bumi ini. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas semua yang sudah berjalan dengan baik melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan tim multimedia ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberikan kesetiaan, kecakapan, talenta, demikian juga kesabaran. Engkau pakai tenaga-tenaga multimedia ini dengan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan, biarlah dapat dikembangkan secara optimal. Demikian juga song leader, organis yang sudah Tuhan pakai untuk pelayanan pagi hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Demikian juga Bapak Andi Sularto dan keluarga dan tim, kiranya Tuhan juga memberkati, biarlah talenta yang dimiliki ini boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah Tuhan seru doa kami yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini. Sempurnakanlah ya Tuhan doa-doa kami ini. Dan doa permohonan ini hanya kami pinta dan kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap berkarya dan menjadi berkat bagi jemaat dan bagi semua orang di sekitar kita. Kita percaya bahwa Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan kekuatan pada kita untuk melakukan kehendak-Nya yang mulia. Kita memuji dari Kidung Jemaat 422 bait 1 dan 3. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Demikian juga kita akan kembali dengan segala aktivitas kita masing-masing. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa memampukan dan menolong kita dalam pergumulan hidup. Roh Kudus Sang Penerang kehidupan senantiasa memberkati dan memberikan hikmat, kekuatan, dan damai sejahtera bagi kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam
kasih.